Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part keempat dari pembahasan KSM IPA terintegrasi tahun 2023 untuk MI tingkat provinsinya. Pada video kali ini kita akan bahas 3 soal. Sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan lainnya. Oke, kita akan mulai pembahasannya, tetapi sebelum itu kalau misalkan kalian ingin berlangganan silahkan ya untuk mendapatkan akses di beberapa video kami. Kalau misalkan kalian ingin membeli PDF pembahasan dari IPA terintegrasi tahun 2023 tingkat provinsi ini secara lengkap dari nomor 1 sampai dengan 40, di mana nomor 21 sampai dengan 40-nya itu ada materi-materi singkat di mana kalian bisa menggunakannya untuk bahan belajar persiapan tahun ini. Kalau misalkan kalian berminat, harganya itu cuma 80.000 saja untuk mendapatkan sekitar 65 halaman dari PDF ini. Kalau misalkan kalian berminat, silakan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita mulai pembahasan kita, mulai dari soal nomor 10. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah membinasakan kaum yang durhaka kepadanya dengan cara mengirimkan suara yang mempunyai titik-titik. Jadi untuk menjelaskan soal ini tentu kalian harus mengetahui arti dari surah Al-Hijr ayat 83 tadi. Nah, artinya itu adalah sebagai berikut. Jadi perhatikan ya. Maka mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur di waktu pagi. Nah, jadi di sini suara memiliki rambat yang sama pada medium udara, yaitu V sama dengan 340 meter per second. Suara yang keras dapat diperoleh dari sumber suara yang berdaya tinggi. Dengan itu, intensitas suara yang dibentuk akan sangat tinggi pula, karena rumusnya adalah I sama dengan P kali A. Selain itu, suara yang keras memiliki ciri-ciri berupa nilai frekuensi yang sangat tinggi. Frekuensi tinggi diperoleh akibat amplitudo gelombang suara yang sangat tinggi pula. Sehingga kita peroleh jawaban dari soal ini adalah amplitudo gelombang yang sangat tinggi karena berakibat dari frekuensi yang tinggi ya. Karena tadi I sama dengan P kali A. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, kalian bisa ketahui bahwa amplitudo yang sangat tinggi yang mempengaruhi suara yang menggelegar tadi berdasarkan pengertian dari surah Al-Hijr ayat 83. Seperti itu, semua kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada mobil ambulans ya. Salah satu alasan bagian depan mobil ambulans ditulis terbalik yaitu agar pengendara yang berada di depannya lebih mudah mengetahui dan segera memberikan kesempatan mobil tersebut melaju. Karena itu, setiap kendaraan bermotor dipasang spion yang dilengkapi dengan cermin cembung dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pernyataan pertama, menghasilkan sifat bayangan yang benda nyata. 2. Menghasilkan sifat bayangan benda yang tegak dan diperkecil. 3. Mampu memfokuskan cahaya atau konvergen. Yang keempat, menghasilkan bayangan terbalik di mana posisi kanan pada objek akan berubah menjadi sebelah kiri pada bayangan dan sebaliknya. Pernyataan tentang ciri-ciri cermin cembung yang salah adalah titik-titik. Nah, di sini kita harus belajar dulu dong tentang cermin cembung. Itu ciri-cirinya apa saja. Jadi perhatikan, yang benar itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, mampu menyebarkan cahaya atau divergen. Jadi harusnya divergen ya, bukan konvergen. Jadi jelas untuk yang nomor 3 itu salah. Lanjut, di sini dikatakan menghasilkan sifat bayangan maya, tegak dan diperkecil. Berarti kan kalau dikatakan maya berarti kan posisinya itu terbalik. Kemudian tegak diperkecil ya. Maka di sini untuk opsi 2 itu benar, yang pertama itu salah, harusnya maya. Nah, berarti untuk yang opsi 4 itu benar ya, karena di sini dia menyatakan kondisi dari cermin cembung yang benar karena dia akan membaca secara terbalik tulisan ambulansnya sehingga orang yang melihat spion itu akan membaca ambulans itu secara bagus ya tulisannya, tidak terbalik seperti yang tertera di mobil ambulans. Nah, berdasarkan opsi yang ada di soal tadi, ciri-ciri cermin cembung yang salah berarti kita dapat simpulkan adalah opsi yang 1 dan 3 sehingga jawaban yang tepat adalah yang opsi B ya. Seperti itu, semoga kalian paham ya terkait tentang penjelasan cermin cembung tadi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada saat memperhatikan smartphone-nya, salah seorang jamaah haji mendapatkan informasi bahwa suhu di luar ruangan adalah 45 derajat Celcius. Sehingga dia merasa sangat panas dan segera bergegas menuju hotel tempat dia menginap. Pada saat di lobi hotel tertulis informasi suhu ruang 294 Kelvin. Selisih suhu luar ruangan dengan suhu dalam lobi hotel adalah titik-titik derajat Celcius. Nah, untuk mengetahuinya, karena kalau di luar ruangan itu sudah tertera dengan jelas bahwa 45 derajat Celcius. Jadi ingat ya, kalau di luar
di luar ruangan itu besar suhunya adalah sebesar 45 derajat Celcius. Tetapi untuk di hotel itu kan kita belum mengetahui, hanya ada dalam Kelvin, 294 Kelvin. Nah, untuk mengubah suatu suhu yang satuannya Kelvin ke dalam derajat Celcius itu caranya cukup gampang. Jadi kita tinggal mengurangkannya dengan 273 Kelvin untuk mengubahnya ke dalam derajat Celcius. Jadi tinggal dikurangkan aja. 294 dikurangkan dengan 273 dikurang. Berarti ini kan 1, ini 2. Berarti setara dengan 21 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan ditanya selisih suhu luar ruangan itu dengan suhu dalam lobi hotel, maka caranya sangat mudah. 45 derajat Celcius kita kurangkan dengan 21 derajat Celcius tadi, maka kita akan mendapatkan jawabannya adalah 24 derajat Celcius. Sehingga jawaban yang tepat dari soal nomor 12 ini adalah 24. Seperti itu. Jadi semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Nah, kalau misalkan seandainya nanti ditanya bagaimana cara kita mengubah dari Celcius ke Kelvin, itu caranya dibalik aja. Jadi kalau misalkan diketahui itu 45 derajat seperti ini, seandainya ditanya berapa Kelvin, tinggal dijumlahin aja 45 tambah 273, maka jawabannya itu dalam Kelvin. Berarti ini jumlahin dapatnya 318 Kelvin, seperti itu. Jadi semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang soal KSM tingkat provinsi IPA terintegrasi MI ya. Kalau misalkan kalian gak sabar untuk mendapatkan pembahasan soal-soal selanjutnya, jangan lupa untuk membeli PDF soal dan pembahasan mumpung lagi promo 80.000 saja. Kalau misalkan gak promo, harganya itu balik ke 100.000. Jadi buruan miliki sekarang dengan menghubungi Mimin di 0878 6062 2162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM provinsi tahun ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.